Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Surya Paloh yang akan menemui Prabowo Subianto. Ini menarik menjadi perhatian publik di mana Surya Paloh ini mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Sementara Prabowo Subianto juga maju menjadi calon presiden 2024. Tentu saja ini menarik perhatian publik apa yang akan dibahas Surya Paloh kepada Prabowo Subianto. Karena di sini sudah punya calon masing-masing untuk maju di 2024. Apakah ada bentuk kerjasama lain antara Partai Nasdem dengan Partai Gerindra? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dulu terkait Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo Subianto hari ini. Dan menurut analisa saya tentunya yang akan dibahas tidak jauh-jauh dengan Pilpres 2024. Kita ambil berita dari kompas.com. Hari ini Surya Paloh temui Prabowo Subianto di Hambalang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dijadwalkan bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 5 Maret 2023. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan bahwa agenda pertemuan kedua elit partai itu merupakan kunjungan balasan dari Surya Paloh ke Prabowo Subianto. Agenda kunjungan balasan dan makan siang bersama, kata Willy Aditya, Sabtu 4 Maret 2023. Dalam kunjungan ini, kata Willy, ia bersama Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto dan Wasekjen Hermawi Taslim akan mendampingi Surya Paloh bertemu Menteri Pertahanan Menhan tersebut. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mengetahui apa yang akan dibahas oleh Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Waduh, membahas apa saya nggak tahu, kan? Beliau-beliau yang ketemu baru ngobrol besok hari ini, tutur kepada Kompas pada Sabtu pada malam hari. Diberitakan sebelumnya Prabowo Subianto telah mengunjungi Surya Paloh di Tower Nasdem, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2022 yang lalu. Dalam pertemuan ini, Paloh mengungkapkan banyak hal yang dibahas bersama Prabowo Subianto. Paloh mengatakan, pertemuan saat itu bukan hanya dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik, tetapi juga sebagai kawan lama. Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu disebutkan bahwa pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Capres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Pasangan tersebut setidaknya diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 574 kursi di parlemen, sehingga pasangan Capres dan Capres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Hal ini bisa juga terjadi apabila pasangan calon itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Adapun Partai Gerindra telah menjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kendati demikian, koalisi ini belum menetapkan bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Sementara itu, Partai Nasdem telah melakukan komunikasi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk membentuk koalisi perubahan. Ketiga partai ini pun sama-sama mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusulkan menjadi bakal calon presiden dari koalisi mereka. Nah itu sahabat Enjoy Channel, berita dari Kompas yang menyebutkan bahwa Surya Paloh akan menemui Prabowo Subianto hari ini di Hambalang. Menariknya teman-teman, Pak Surya Paloh sudah punya jagoan.
untuk maju di 2024. Sementara Gerindra juga sudah punya jagoan, yaitu Prabowo Subianto. Tetapi sampai hari ini Prabowo belum mendapatkan gandengan partai mana yang akan berkoalisi. Kalau sebelumnya dengan PKB, tetapi PKB belakangan ini mengusulkan agar Muhaimin Iskandar maju menjadi calon presiden. Sementara Prabowo Subianto didaulat menjadi calon presiden dan Muhaimin Iskandar juga menjadi calon presiden. Berarti kalau dua-duanya maju menjadi calon presiden, berarti dua-duanya tidak ketemu. Siapa yang menjadi calon presidennya, siapa yang menjadi wakilnya, tidak ketemu. Karena itu saya melihat yang solid hari ini ya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan sudah solid didukung oleh 3 partai politik, Nasdem, Demokrat, PKS, supaya Pak Anies maju di 2024. Ini real, dukungan real dan sah, sudah bisa mengusung Pak Anies Baswedan. Artinya Pak Anies sudah mendapatkan tiket. Sementara yang lain sampai hari ini belum tahu apakah maju atau tidak. Seperti Prabowo Subianto, katanya koalisi dengan PKB. Tapi sampai sekarang juga belum ada kesepakatan siapa yang akan menjadi calon presidennya. Karena masing-masing partai ini ternyata mengusung capresnya masing-masing dari partainya. Berarti kan belum selesai. Kemudian lagi kalau kita melihat koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Golkar, kemudian P3 PAN, ini juga belum solid. Bahkan PAN kemarin sudah menyampaikan mendukung Ganjar Erik untuk maju di 2024. Padahal KIB sendiri belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung. Karena awalnya KIB ini mendukung yaitu Erlangga Hartarto untuk maju di 2024. Nah, berarti ini juga belum jelas, teman. Jadi yang sudah jelas kalau saya melihatnya ya Pak Anies Baswedan jelas sudah mendapatkan tiket dan siap maju di 2024. Nah, terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto, tentu yang dibahas saya pikir tidak jauh-jauh dari Pilpres 2024. Karena isunya sekarang memang menuju Pilpres, teman. 2024 ini sudah di bulan Maret 2023. Jadi tahapan-tahapan pemilu sudah mulai akan berjalan dan partai-partai politik harus merapatkan barisan. Kalau tidak bisa mengusung calon presidennya sendiri dari partainya, maka harus berkoalisi. Seperti PDIP ini sudah bisa mengusung calon presiden sendiri, maka sebenarnya PDIP tidak perlu berkoalisi juga bisa mengusung calon. Tapi masalahnya, kalau hanya PDIP yang maju sementara partai-partai lain berkoalisi dengan yang lainnya, maka ini bisa gawat juga, bisa berat juga PDIP kalau maju sendiri. Maka yang diperlukan koalisi, teman. Siapa yang koalisinya kuat, itulah yang bisa memenangkan pada Pilpres 2024. Karena itu partai-partai politik, ketua umum partai politik melakukan komunikasi dengan partai yang lain agar supaya mendapatkan dukungan ketika nanti di 2024. Karena itu tidak salah kalau Pak Surya Paloh berkunjung ke Pak Prabowo Subianto. Jadi bisa mungkin nanti kalau Pak Prabowo kalah atau Pak Prabowo tidak maju, suara Gerindra ini bergabung dengan Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Partai Demokrat. Jadi harapannya seperti itu, karena dulu teman-teman ketika Prabowo maju ini didukung oleh PKS dan juga Demokrat. Sekarang gantian, kalau Nasdem punya gawe, Nasdem mengusung Anies Baswedan, diharapkan Gerindra juga berbalik mendukung Anies Baswedan. Dan itu harapannya, teman, karena dalam dunia politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Juga tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.